Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Cheng Yu tercengang, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Haruskah dia masuk 3 besar? Kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku. Awalnya aku berencana untuk bermain denganmu sedikit lebih lama, tetapi sepertinya kamu tidak membutuhkannya lagi. Adik perempuan Mei, kalau begitu ayo cepat, sudah larut. Kakak laki-laki senior dan junior di belakang masih menunggu kompetisi. Ada sedikit rasa dingin dalam kata-katanya, dan He Yingrong mengerutkan kening saat mendengarnya, menjadi agak waspada. Hati-hati, kakak senior, kata Mei Dong, sambil mengangguk, pedangnya yang berharga menari di udara, dan cahaya pedang berkedip seperti lidah ular saat dia menunjuk dari kejauhan. Cheng Yu mencibir dan melambaikan tangannya, dengan gerakan ringan, lusinan bayangan telapak tangan muncul dan menghancurkan lampu pedang. Dia tertawa dan berkata, apakah junior sister Mei menari? Dia dengan gesit turun dari langit, dan angin dari tinjunya bergerak. Dalam sekejap, dia melemparkan lusinan pukulan, yang masing-masing mengembun menjadi bayang-bayang kepalan tangan dan menabrak pedang panjang lawan. Suara denting terus-menerus dihasilkan, dan setiap serangan pedang Mei Dong benar-benar ditekan. Sebelum cahaya pedang dilepaskan, itu langsung tersentak kembali. Semua orang terkejut, seberapa kuat penglihatan dan kontrolnya untuk dapat melakukan ini. Anak ini jelas pamer, tapi dia punya modal. Kultivasinya 3 bintang lebih tinggi dari Mei Dong, jadi dia meremehkan segalanya. Dia sama sekali tidak menempatkan Mei Dong, pada level yang sama dengannya, dan dia bermain dengannya sepuasnya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ekspresi Mei Dong, sedikit berubah, tetapi emosinya tidak banyak berfluktuasi. Ini semua sesuai harapannya, namun, setiap kali pedangnya ditusukkan, itu akan dipantulkan kembali oleh kekuatan besar, menyebabkan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan berada di sisi pasif. He Yingrong juga mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya ide bagus. Kesenjangan dalam kultivasi ditekan dengan kuat oleh pihak lain. Cheng Yu pamer sepuasnya dan merasa bahwa dia telah mendapatkan cukup perhatian. Setelah beberapa tawa keras, dia menyatukan tinjunya dan membentuk segel tangan yang aneh, seperti gunung yang terbang, sungai terbalik, serangan besar yang menutupi seluruh ring runtuh. Saudari junior Mei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengalahkanku dan masuk 3 besar? Mengapa Anda belum menggunakan teknik yang kuat? Jangan selalu menyerah pada kakak senior, haha. Mei Dong, terkejut, dia merasa seolah-olah seluruh ruang sedang diperas, tubuhnya hampir berubah bentuk oleh kedua tinju ini. Kompetisi sekte Anda memang sangat menarik, kata Gao Lin sambil mencibir, ini seperti bermain dengan monyet. Li Fengyu juga mengerutkan kening dan berkata, Cheng Yu ini terlalu sombong dan sombong, dia terlalu sombong, serangan sebelumnya benar-benar menyenangkan, dan sekarang menggunakan area efek serangan yang begitu luas, itu benar-benar mengabaikan perilaku bodoh lawan. Kekuatan dan bakat orang ini tidak buruk, tapi pikirannya masih belum dewasa. Jejak kemarahan melintas di mata Yunxiao juga, dia mendengus dan membuka mata surgawi di antara alisnya, dari mana gumpalan kekuatan angin astral primordial melintas dengan lembut. Suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba terdengar di atas ring, dan tekanan tinju seperti gunung Cheng Yu tiba-tiba tampak terbuka, seperti kantong udara yang telah tertusuk. Apa yang terjadi? Cheng Yu terkejut, merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras, meninggalkan seluruh tubuhnya terbuka. Dia bahkan sedikit tidak stabil di udara dan akan jatuh. Apa yang terjadi? Semua orang di platform pengamatan mengerutkan kening, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang aneh. Tatapan Zhang Linghua beralih dari ring ke kerumunan di sekitar mereka. Adapun pria parubaya berjubah kuning di belakang Penatua Lu, dia memelototi Yunxiao dengan tatapan galak di matanya. Mei Dong, di sisi lain, sangat gembira, pedang panjang di tangannya mekar dengan cahaya berwarna alami yang gemerlap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi warna biru aqua. Dari kejauhan, orang bisa melihat cahaya berair melonjak di pedang panjangnya. Ini adalah teknik pamungkasnya, telapak tangan es air. Dia langsung menggunakan pedangnya sebagai telapak tangannya, dan seluruh tubuh serta pedangnya menjadi satu saat dia langsung menyerang ke arah Cheng Yu.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan lawannya tiba-tiba berkurang 1000 li, ini jelas merupakan kesempatan terbaik, Wanles pasti akan menang dengan satu serangan. Cheng Yu melihat cahaya pedang terbang ke arahnya dan terkejut, dia buru-buru membuat beberapa segel tangan dan menyulap setelan baju besi di sekitar tubuhnya, begitu muncul, cahaya pedang menebasnya. Dentang, pedang panjang itu menghantam peralatan yang terkonsolidasi di permukaan baju perang, dan menembusnya tanpa perlawanan, itu langsung mengenai baju besi itu sendiri, dan suara logam keras terdengar. Hati Mei Dong, mengepal, dia tidak menyangka Cheng Yu masih mengenakan baju perangnya, peluang kemenangan hanya untuk saat ini, dan jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya, dia tidak peduli untuk pelit dengan pedang berharga yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini, dia menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya, mengertakkan gigi, dan menusuk ke depan. Akhirnya, terdengar suara retak, dan baju besi di tubuh Cheng Yu mulai retak seperti jaring laba-laba dengan ujung pedang sebagai pusatnya. Armor tempurku. Cheng Yu meraung marah, seluruh tubuhnya meledak dengan energi seolah-olah dia telah menjadi gila, armor tempurnya hancur dengan ledakan keras, berubah menjadi angin kencang yang melesat ke arah Mei Dong. Pedang panjang Mei Dong juga kehilangan banyak energi spiritualnya setelah menghancurkan baju besi lawan, dia buru-buru menarik pedangnya dan mengacungkannya di sekitar tubuhnya, mengibaskan pecahan baju besi satu persatu, membuat serangkaian suara yang tajam. Mata Cheng Yu dipenuhi dengan amarah, meskipun baju besi itu hanya di peringkat kelima, dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dia selalu menghargainya, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Selain itu, pukulan barusan bahkan lebih memalukan jiwanya, yang membuatnya sangat marah. Begitu dia mengatur napas, dia bergegas turun dengan teriakan keras, "Mati!" Mei Dong, mengirim serangkaian fragmen baju besi terbang, melihat serangan Cheng Yu, dia tidak mundur, melainkan menusuk dengan pedang panjangnya lagi. Bahkan cahaya sebutir beras pun pamer di depanku. Cheng Yu berteriak keras, dan tinjunya langsung bertabrakan dengan pedang panjang lawan, bang! Pedang itu patah, dan kekuatan tinju kehilangan dukungannya, menghilang lebih dari setengahnya, namun, sebagian masih langsung menembus udara dan mengguncang Mei Dong, jauh. Aku seorang Grandmaster bela diri bintang 9, tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, tidak mungkin bagimu untuk melewati celah besar 3 bintang. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Cheng Yu tidak lagi peduli dengan sopan santunnya, saat ini, dia hanya ingin mengalahkan Mei Dong, sesegera mungkin dan menyelamatkan wajahnya. Dia perlahan naik ke udara dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, jari telunjuknya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ki vital di sekitarnya mulai membentuk pusaran dengan jarinya sebagai garis tengah. Mereka berkumpul bersama, dan seolah-olah ruang itu bergetar di bawah kekuatan jarinya. Itu Ying Luo. He Yingrong terkejut dan menoleh ke seorang tetua di sampingnya, jari Dao murni. Kamu benar-benar mengajarinya keterampilan bela diri sombong semacam ini. Tetua di sampingnya mengenakan jubah brokat hitam, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia berkata, "Penatu dia, mengapa kamu begitu bingung?" Dengan bakat kultivasi Cheng Yu, bisakah dia tidak mempelajarinya? Dengan kekuatannya sebagai Grandmaster bela diri bintang 9, dia bisa mendekati Kaisar bela diri ketika dia melakukan gerakan ini. Tentu saja, Mei Dong, adalah murid yang luar biasa, jadi dia pasti telah mempelajari beberapa seni bela diri yang mengesankan, tentu saja tidak perlu takut, haha. Dia sangat bangga dan tidak bisa menahan tawa. Wajah He Yingrong sangat gelap sehingga akan meneteskan air, dia memelototinya dengan ganas, berharap dia bisa naik dan menamparnya beberapa kali. Setelah tetua tertawa sebentar, dia juga merasa itu tidak pantas, tetapi dia lebih tertarik dengan tatapan He Yingrong. Keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Jika Anda menyinggung penyihir tua ini, dia mungkin diam-diam datang dan memukuli Anda kapan saja. Dia bukan lawan penyihir tua itu, jadi dia secara alami diam, tetapi ekspresi bangga di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Li Fengyu menghela nafas dan berkata, kekuatan jari ini telah mencapai tingkat Kaisar bela diri bintang 1, gadis kecil itu pasti tidak bisa menerimanya, sayang sekali. Lumayan, kata Zhang Linghua, keduanya adalah bakat yang menjanjikan, saya sangat puas dengan penampilan mereka. Mei Dong, juga merasakan ketidakberdayaan di bawah tekanan jari itu, seolah-olah jari itu adalah keberadaan yang akan mengakhiri segalanya,
Semuanya akan berakhir begitu diarahkan ke bawah, meskipun pedangnya telah rusak oleh pukulan Cheng Yu, dia tidak menderita luka apapun, namun, di bawah tekanan kekuatan jari, dia merasa bahwa dia tidak bisa mengumpulkan semangat juang apapun. Apakah kita akan kalah? Mei Dong, tersenyum pahit. Perbedaan 3 bintang dalam kultivasi memang jurang yang sulit dilewati. Jika dia tidak ditakdirkan untuk berada di 3 besar, maka dia tidak akan bisa memenuhi janjinya padanya. Sedikit kesedihan melintas di wajah Mei Dong, dia menoleh sedikit untuk melihat orang di bawah panggung. Yun Xiao menatapnya dengan senyum dan dorongan di matanya. Tubuh Mei Dong, tiba-tiba gemetar saat pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat teknik telapak tangan mengejutkan yang telah tertanam oleh pihak lain di benaknya malam itu di penginapan seperti air. Dia tiba-tiba memfokuskan pikirannya dan menyapu semua emosi negatif. Dia mulai mengingat sosok pendukung di benaknya secara detail. Setiap gerakan lembut dan baik, orang itu tampaknya menjadi perwujudan asal-usul air. Setiap gerakan mengandung dao surgawi tertinggi. Tubuh Mei Dong, tanpa sadar mulai meniru sosok di benaknya. Kuda-kuda awalnya lembut dan tegas, seperti sungai kecil, lembut, tetapi bisa menembus batu dan membelah gunung. Murid He Yingrong menyusut saat dia melihat perubahan di tubuh Mei Dong, dengan ngeri. Pada saat ini, kabut uap air muncul di sekitar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna biru muda. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, dan dia tidak bisa memahami esensi bela diri yang terkandung dalam setiap gerakannya. Penatua dia, Zhang Linghua tiba-tiba bertanya, teknik bela diri apa yang digunakan Mei Dong? Apakah kamu mengajarinya itu? Hati He Yingrong menegang, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua orang menatapnya, termasuk Gao Lin dan Fang Tianhe dari kamar dagang. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa gigit peluru dan berkata, itu benar, hari itu, aku menemukan keterampilan bela diri tipe air tanpa nama di paviliun tersembunyi, itu sangat kuat, jadi saya meneruskannya kepada Dong, Oh, Zhang Linghua berseru lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi, namun, kesungguhan di matanya menjadi semakin intens saat dia menatap sosok Mei Dong, tanpa berkedip. Dia bukan satu-satunya, ekspresi Li Fengyu juga tegang, mendengar kata-kata He Yingrong, itu pasti keterampilan bela diri yang menakjubkan yang ditinggalkan oleh Sekte Kalajengking Utara. Kedua sekte mereka telah diturunkan oleh Sekte Kalajengking Utara, dan itu normal untuk menemukan keterampilan bela diri di beberapa peninggalan sejarah atau buku kuno. Namun, keterampilan bela diri yang digunakan Mei Dong, sekarang jelas tidak sesederhana itu. Bahkan Tuan Cheng Yu menyadari ada yang tidak beres, matanya bersinar ngeri saat dia memelototi He Yingrong, mengutuk di dalam hatinya, pelacur sialan ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Kekuatan bisa mengatasi 10 teknik, di bawah kultivasi saya yang kuat, teknik Anda tidak berguna. Jejak penghinaan muncul di wajah Cheng Yu, dan dia dengan ringan berteriak, Junior Sister Mei, kamu dianggap berbakat karena kamu dapat memaksaku untuk menggunakan gerakan ini, sudah cukup. Jari Dao King, musnahkan. Wajahnya dingin saat dia menunjuk jarinya, membentuk garis panjang di udara dan terbang. Mei Dong, mengangkat matanya setenang air, tanpa satu riak pun. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sekelilingnya dipenuhi dengan elemen air, memungkinkan dia untuk memetiknya sesuka hatinya. Seluruh gerakan tubuhnya mengikuti sosok di benaknya dan akhirnya mencapai langkah terakhir, tangannya mendarat dan menamparkan, selembut air. Ledakan, tangan halus seperti giok itu menepuk dengan ringan, tetapi seolah-olah mereka bisa mendengar suara ombak. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di kedalaman lautan luas, dan kekuatan gunung dan laut berguling. Tao Wu ini. Kerumunan di platform pengamatan adalah yang pertama terkejut. Kekuatan telapak tangan langsung menenggelamkan jari Daoxing, sekecil menelan batu kecil. Kemudian, kekuatan telapak tangan menyapu dan langsung menelan Cheng Yu yang linglung. Tidak. Seluruh tubuh Cheng Yu ditutupi oleh kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini, dan dia berteriak ngeri, tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Elemen air di sekitarnya tidak ada habisnya dan melonjak tanpa henti, seolah-olah tidak ada akhir untuk itu. Dia ingin melarikan diri dari telapak tangan yang mengejutkan ini, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menjadi perahu kecil di bawah telapak tangan ini, yang bisa dihancurkan kapan saja.
Bum bum bum. Akhirnya, kekuatan jari Daoxing benar-benar hancur, langit dipenuhi dengan bayangan air, berlama-lama dan mengikuti seperti bayangan. Wajah Mei Dong, pucat, serangan telapak tangan itu sudah menghabiskan semua kekuatannya, dia hanya merasa tubuhnya bergoyang dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap, dia sendiri juga melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya, Cheng Yu berjuang untuk bertahan di bawah angin telapak tangan, dan dia akan pingsan kapan saja. Ini, apakah saya benar-benar membuat ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Tidak, aku tidak akan kalah. Kamu hanya seorang gadis kecil, dan kamu ingin mengalahkanku. Bermimpi. Di bawah serangan telapak tangan, Cheng Yu tiba-tiba mengeluarkan pil obat dan menelannya langsung ke perutnya, tiba-tiba, matanya menjadi iblis, dan tubuhnya mulai berubah. Pil transformasi iblis. Anak ini menarik, dia benar-benar melakukan perlawanan terakhir, aku ingin tahu iblis seperti apa yang akan dia ubah. Yun Xiao menyaksikan dengan penuh minat saat Cheng Yu mulai berubah. Di antara penonton, wajah He Yingrong tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Penatua Yu, cepat dan buat penilaianmu, anak itu benar-benar curang dan menggunakan pil transformasi iblis. Tuan Cheng Yu melangkah maju dan berteriak, penipuan apa? Penatua dia, tolong bicara dengan baik. Di mana aturan bahwa penggunaan pil transformasi iblis tidak diperbolehkan? Bahkan transformasi iblis harus didasarkan pada kekuatan sendiri, itu hanya manifestasi dari kekuatan seseorang, dalam kompetisi sebelumnya, tidak ada kekurangan keberadaan iblis. Meskipun Penatua Yu juga ingin membantu Mei Dong, apa yang dia katakan masuk akal, dia mengangguk dan berkata, benar, menggunakan pil tidak melanggar aturan, Penatua dia, tolong duduklah dan jangan membuat keributan. He Yingrong sangat marah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mei Dong, telah berhasil membalikkan keadaan dengan teknik telapak tangan yang mengejutkan yang telah dia pelajari dari Tuhan tahu di mana, namun, lawannya telah menggunakan pil transformasi iblis, sekarang, sepertinya ki vitalnya telah habis, tidak mungkin baginya untuk melanjutkan pertempuran, dia akan kalah tanpa keraguan, dia menghentakkan kakinya berulang kali dan mondar-mandir dalam posisinya, tidak bisa tenang. Mengaung. Tiba-tiba, raungan binatang iblis bergema di atas ring, di tengah kekuatan air, Cheng Yu akhirnya berubah menjadi iblis, tubuhnya lebih dari 2 kali lebih tinggi, dan seluruh tubuhnya berbulu, dia sebenarnya beruang coklat. Itu sebenarnya beruang bumi, menarik. Yun Xiao terkejut, dan kemudian ekspresi khawatir muncul di matanya, dia juga menemukan bahwa Mei Dong, adalah panah di akhir penerbangannya, beruang bumi setidaknya adalah kaisar bela diri, dan akan sulit baginya untuk bertarung, tampilan mata surga kunonya telah menarik perhatian Zhang Linghua, jadi dia tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa menunggu dan melihat. Mengaung, Mei Dong, kamu pantas mati. Mata Cheng Yu sebesar lentera, dan kedua telapak tangannya yang berbulu ditampar, segera menyebarkan elemen air di sekitarnya, dia meraung beberapa kali dan meninju. Tinju beruang bumi, bum bum bum, seluruh puncak gunung bergetar, dan embusan angin kencang dari tinju langsung menelan Mei Dong, semua orang langsung membatu, mereka tidak menyangka Cheng Yu begitu tajam, dia baru saja berubah dan melarikan diri dengan hidupnya, dan dia telah meluncurkan pukulan fatal. Apa? Berhenti. Semua orang sangat terkejut, Zhang Linghua juga berteriak dengan marah, He Yingrong bahkan terbang turun dari platform pengamatan, mencoba menyelamatkan Mei Dong, Tapi sudah terlambat, semua orang menyaksikan dengan putus asa saat kekuatan menelan Mei Dong, sudah terlambat. Ping Yingyi juga menjilat bibirnya, merasakan tenggorokannya mengering, tiba-tiba, hatinya bergetar ketika dia menemukan bahwa Yun Xiao, yang berada di sampingnya, telah menghilang, meninggalkan fluktuasi spiritual yang samar di udara, pupil matanya menyusut karena terkejut saat dia melihat ke arah pusat energi, bayangan hitam samar muncul di depan Mei Dong, Kamu, apakah itu kamu, Ying Luo? Dalam linglungnya, Mei Dong, melihat penampilan pemuda itu, dia merasa sulit untuk percaya dan tahu bahwa ini pasti ilusi, dalam keadaan seperti itu, bahkan tuannya tidak berdaya, namun, dia sangat mau percaya, bahkan jika dia dimusnahkan oleh gerakan itu dan berubah menjadi potongan-potongan kupu-kupu yang tersebar seperti gaun warna-warni, dia masih merasa sangat hangat. Ya, kamu bekerja terlalu keras, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh.
Hidung Meidong, bergerak-gerak, dan air matanya tidak bisa menahan air mata. Selama Anda tahu, saya bersedia mempertaruhkan hidup saya, hanya saja saya tidak akan berada di tiga besar. Tidak apa-apa, konyol, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, tidak apa-apa, bukankah itu hanya formasi teleportasi? Jika saya benar-benar tidak bisa melakukannya, saya bisa terbang saja. Meidong, tidak bisa menahan tangis, dia memegang lengan Yun Xiao erat-erat dengan kedua tangan, takut ilusi di depannya tiba-tiba akan menghilang dan membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Baiklah, aku akan memelukmu setelah aku selesai dengan beruang ini. Armor langit iblis muncul di depan Yun Xiao, tampak seperti benteng seukuran saku, dengan energi iblis yang terkondensasi di sekitarnya. Kekuatan tinju Cheng Yu yang mengejutkan tidak dapat menembus baju besi sama sekali, itu menyebar di sepanjang bentuk luar baju besi langit iblis, seperti aliran mata air yang menyapu batu besar, seperti semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Apa ini Ying Luo? Orang-orang di sekitar mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Yun Xiao bisa naik ke sana, seolah-olah dia tiba-tiba muncul di suatu tempat. He Yingrong juga tercengang, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara saat dia melihat ke bawah dengan tidak percaya. Murid Yinglin berkontraksi saat dia bergumam, pergeseran bentuk. Fang Tianhe, yang berada di sampingnya, terkejut dan berkata, transposisi perpindahan bentuk legendaris yang hanya dapat dilakukan oleh kekuatan jiwa peringkat ke-7. Kecuali angin tinju Cheng Yu, seluruh gunung tenggelam dalam keheningan yang membosankan, tanpa suara sedikit pun. Tan Dijun, yang telah berubah menjadi pria parubaya berjubah kuning di belakang pena Tua Lu, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, dia mengepalkan kelima jarinya, dan matanya memuntahkan api. Dengan teleportasi Yun Xiao sebelumnya, dia akan segera menjadi fokus perhatian semua orang, sehingga hampir tidak mungkin untuk membunuh Zhang Linghua. Mata Zhang Linghua berangsur-angsur fokus, dan cahaya terang berkedip-kedip di dalamnya. Mulut Yuan Qiushuang terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dia melihat sosok anggun yang berdiri di depan Meidong. Selain keterkejutan di hatinya, dia juga dipenuhi dengan kecemburuan, membakar hatinya. Mengapa dia tidak mati? Mengapa dia mendapatkan semua manfaat? Liang Quan, yang berada di tim Sekte Bulan Baru, tiba-tiba membuka matanya, dia menunjuk ke cincin itu dan berkata dengan cemas, ayah, dialah yang memukulku. Murid Liang Ye berkontraksi, di sampingnya, Xiao Minghui juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah. Di atas ring, beruang bumi yang telah diubah menjadi Cheng Yu melebarkan matanya yang seperti lonceng perunggu, dan tubuhnya yang besar berhenti di udara karena tidak percaya. Setelah dia berubah menjadi iblis, kekuatan pukulannya setidaknya setingkat Kaisar Bela Diri Bintang 3, namun, itu sebenarnya diblokir oleh anak Grandmaster Bela Diri Bintang 5, selain itu, sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Faktanya, Yun Xiao sama sekali tidak perlu memanggil baju besi langit iblis ketika pukulan itu datang, dia hanya menggunakannya untuk membela diri karena alasan keamanan, karena takut perlindungan Meidong, tidak akan lengkap. Li Fengyu berbisik di telinga Zhang Linghua, siapa anak ini? Setelan perangnya ini sangat aneh, bahkan saya memiliki perasaan bahwa saya tidak bisa melihatnya. Petik 2. Ekspresi Zhang Linghua masih sedingin biasanya, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yun Xiao memandang Cheng Yu, yang tercengang, dan kekuatan tinju di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Dia meletakkan baju besi itu kembali di antara alisnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai bermain? Desir. Dia langsung menyerang ke depan dan dengan kejam meninju beruang jantung bumi, tidak ada fluktuasi energi unsur, dan itu murni kekuatan tubuh fisiknya. Udara berderit karena benturan, dan ruang itu terlihat terkompresi. Apa? Semua orang terkejut, terutama para ahli di platform tampilan, mereka bisa melihat kekuatan pukulan ini. Bahkan tetua Feng yang tenang berdiri dari kursinya dan berkata dengan kaget, tidak ada kekuatan asal sama sekali, bagaimana ini mungkin? Cheng Yu meraung, suaranya mengguncang seluruh puncak gunung, tinju berbulu besar menghantam ruang terkompresi, dia tidak percaya, dia adalah Kaisar Bela Diri Bintang 3, dan dia adalah beruang bumi, bentuk iblis yang dikenal karena kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan lawan. Ledakan.
Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan ruang yang terkompresi dan terdistorsi diblokir oleh tinju beruang bumi, itu hanya berhenti selama beberapa detik sebelum terus meremas, langsung mengubah bentuk tinju berbulu besar itu. Sua-sua-sua, serangkaian suara ledakan terdengar dari lengan beruang bumi, kekuatan pukulan itu benar-benar menghancurkan seluruh lengan. Ah! Jeritan keras keluar dari mulut Cheng Yu saat dia buru-buru menarik tinjunya, saat lengannya patah, transformasi iblisnya mulai memudar, sementara itu, kekuatan tinju Yun Xiao menerobos ruang yang terdistorsi dan memukul dadanya. Sosok berbulu besar dikirim terbang di udara, berteriak kesakitan, dan jatuh langsung ke lembah. Hasil ini persis sama seperti ketika dia berurusan dengan Bai Zimo, dia juga telah dikirim terbang ke lembah dengan tinju, dia tidak menyangka pembalasannya datang begitu cepat. Cheng Yu, Tuan Cheng Yu, seorang tetua dengan nama keluarga Lu, berteriak kesakitan dan bergegas keluar juga, dia melirik Yun Xiao, matanya dipenuhi amarah. Yun Xiao mendengus dingin dan memberinya tatapan menghina, yang membuat tetua itu meraung marah, tapi, dia tidak punya waktu untuk memberinya pelajaran, jadi dia mengejar Cheng Yu ke lembah. Yun Xiao turun dari langit dan mendarat dengan lembut di depan Mei Dong, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Kamu nyata. Mei Dong, akhirnya sadar, dia menatap Yun Xiao dengan kaget, tidak percaya bahwa pria yang telah mengirim binatang itu terbang dengan pukulan dan menyelamatkannya dalam keadaan seperti kesurupan itu nyata. Bagaimana bisa ada ilusi yang begitu kuat? Yun Xiao tertawa, itu bisa mengirim beruang besar terbang. Tapi dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mengalahkan kakak laki-laki Cheng? Mei Dong, masih syok. Mereka hanya semut, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan membunuh mereka dalam hitungan menit. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut tidak bisa berkata-kata, adegan singkat barusan seperti ilusi, dan mereka masih tidak bisa kembali sadar. Suara Penatua Yu terdengar, siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu persaingan sekte biduk. Meskipun suaranya tegas, tidak ada sedikit pun kesalahan atau ketidakpuasan. Berdiri di depan Mei Dong, Yun Xiao mengalihkan pandangannya ke penonton dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli kompetisi sekte seperti apa itu, nyawa teman saya dalam bahaya, jadi tentu saja saya harus membantu, jika itu kamu, apakah kamu akan meninggalkannya dalam kesulitan? Ya, kata Penatua Yu dengan keras, tetapi sekte biuk memiliki aturannya sendiri, Anda ikut campur dan melanggar aturan kompetisi, jadi Anda melanggar aturan, cepat laporkan nama dan latar belakang Anda, lalu kesampingkan dan tunggu keputusan selanjutnya. He Yingrong menarik wajah panjang dan mendengus berat, aturannya sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup, jika semua orang mati, apa gunanya aturannya? Yang tua ini juga ingin menyelamatkan seseorang sekarang, jika aku yang menyelamatkan Dong, barusan, apakah kamu juga ingin aku melaporkan nama dan asalku dan menunggu dengan tenang untuk ditangani? Ekspresi Penatua Yu berubah, dia tidak menyangka He Yingrong akan mengargetkannya secara terbuka, dia mendengus dingin, Penatua dia, perhatikan statusmu. Baru pada saat itulah He Yingrong merasa agak tidak pantas melakukannya di depan begitu banyak orang, dia mendengus dingin dan mengirim transmisi suara ke Yun Xiao, bocah kecil, jangan takut, dengan yang tua ini di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Belum lagi fakta bahwa Yun Xiao telah menyelamatkan Mei Dong, He Yingrong juga sangat menyukainya dan ingin mengambilnya sebagai muridnya. Yun Xiao meraih tangan Mei Dong, dan berkata, pergi ke tuanmu, dia sudah memiliki firasat bahwa segalanya tidak akan damai, dan dia takut dia akan menyakiti Mei Dong, Mei Dong, terkejut dan menolak untuk pergi, dia berkata dengan cemas, bagaimana denganmu? Cepat dengarkan pengaturan Penatua Yu dan jangan melawan, Tuan pasti akan melindungimu. Dengan senyum tipis, Yun Xiao menepuk bahu Mei Dong, dengan ringan, dan aliran energi segera melesat ke tubuhnya, menyegel meridiannya, kemudian, dia meraih lengannya dan melemparkannya ke arah He Yingrong, berkata dengan suara rendah, itu akan dihapus sebentar lagi, arena ini bukan lagi tempat yang bisa kamu tinggali. He Yingrong mengambil Mei Dong, dan wajahnya berubah drastis setelah beberapa napas, karena dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa membuka segel di jari Yun Xiao. Setelah mendorong Mei Dong, menjauh, Yun Xiao berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh,
saya tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan tentang melaporkan nama Anda dan menunggu hukuman Anda. Mengapa Anda tidak melanjutkan? Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan mengambil cuti dulu. Penatua Yu tertawa dan berkata, sangat mudah bagi anak muda untuk menjadi sombong dan sombong bahkan jika mereka memiliki beberapa kemampuan, saya bisa mengerti itu, namun, karena dia telah melanggar aturan mereka, dia harus dihukum. Hari ini, Sekte Biduk akan mengajarimu hal-hal yang tidak diajarkan oleh tetua keluargamu, jika tidak, kamu tidak akan tahu apa yang terjadi ketika kamu mati di luar tanpa alasan. Saya pikir Anda sebaiknya kembali di lain hari untuk belajar dari saya, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Kompetisi sekte Anda masih menunggu untuk dilanjutkan. Mengapa kamu begitu bertele-tele dengannya? Bocah ini pantas mati. Penatua Lu terbang dari lembah dan mendarat di arena, memegang tubuh Cheng Yu di tangannya. Dia meraung, semua meridian di tubuh Cheng Yu telah terputus, dan dia tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya setidaknya selama 1 tahun atau lebih. Bahkan jika saya pulih, saya khawatir kultivasi masa depan saya akan sangat terpengaruh, dan bakat saya akan turun. Cheng Yu, yang sangat kesakitan, tidak tahu seberapa serius luka-lukanya, mendengar kata-kata tuannya, matanya langsung menjadi hitam dan dia pingsan. Ekspresi Penatua Yu berubah drastis, begitu pula para tetua lainnya. Jika itu hanya sedikit cedera, itu tidak masalah, itu akan menjadi pelajaran. Seniman bela diri mana yang tidak berjalan sepanjang jalan dengan luka-luka. Tapi secara langsung mematahkan meridian orang lain dan mengurangi bakat mereka, itu akan secara langsung menghancurkan masa depan pihak lain. Yinglin dan Fang Tianhe saling memandang, mata mereka penuh keceriaan. Zhang Linghua juga sangat marah, meskipun karakter Cheng Yu cacat, tidak dapat disangkal bahwa dia sangat berbakat. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dan pasti akan menjadi pilar sekte Biduk di masa depan. Namun, dia dihancurkan begitu saja. Zhang Linghua dengan marah berteriak, tangkap dia. Tanpa menunggu yang lain bergerak, Penatua Lu melemparkan Cheng Yu ke samping seperti sepotong kargo, lalu meraung dan bergegas ke depan. Kekuatan domainnya tiba-tiba menyebar, membekukan Yun Xiao di tempat untuk mencegahnya melarikan diri. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kebencian di hatinya adalah dengan mencabik-cabik pihak lain. Selain itu, dia takut tetua lain akan memukulinya dan memberi anak ini kesempatan untuk hidup. Wajah Mei Dong menjadi pucat. Dia buru-buru meraih lengan He Yingrong dan memohon, "Tuan, selamatkan dia, kamu harus menyelamatkannya. Dia hanya bertindak gegabah untuk menyelamatkanku." Pada saat itu, di saat putus asa, siapa yang bisa memahami batas yang tepat? Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja untuk menyakiti kakak senior Cheng Yu. He Yingrong tampak malu, karena itu, Yun Xiao memang terlalu kejam. Sekarang bahkan Zhang Linghua telah berbicara, dia tidak berani bertindak gegabah, apalagi di hadapan banyak pemimpin sekte dan pasukan kamar dagang. Dia tidak bisa menyangkal reputasi pemimpin sektenya. Yun Xiao ditekan oleh domain, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia mencibir dan berkata, transformasinya menjadi beruang bumi sudah merupakan kerusakan terbesar pada meridiannya, bahkan tanpa pukulan saya, dia tidak akan lebih baik. Selain itu, ketika dia menyerang lemak putih itu terlebih dahulu, dia tampak lebih kejam dariku. Petik 2. Itu masalah internal sekte kita. Penatua Lu berteriak, bagaimana orang luar sepertimu bisa ikut campur? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mengembun di udara. Dia meraih turun dari udara seperti elang yang terbang untuk menangkap anak ayam. Jika sulit untuk dihilangkan, maka kebencian ini akan selamanya tetap ada di hatiku. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berubah menjadi pisau tajam dan memotong kekuatan domain, lalu membubung ke langit. Cakar Penatua Lu mendarat di tanah, dan material tingkat ke-6 juga hancur. Apa? Dia bisa mengabaikan domain. Kecuali Tan Dijun, semua kehormatan bela diri di tempat kejadian menjadi pucat karena ketakutan. Penatua Lu bahkan lebih terkejut. Dia mendongak dan melihat bahwa matahari yang menyilaukan di langit tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Bayangan besar jatuh dari langit. Itu adalah lonceng kuno yang terus tumbuh lebih besar, mencoba menutupinya. Anda berani pamer di depan lelaki tua ini dengan sebutir cahaya. Langit melolong tinju ilahi.
Penatua Lu tidak terintimidasi oleh kekuatan lonceng dinasti, sebaliknya, jubahnya yang panjang berkibar dan angin kencang bertiup, sebuah tinju mengembun di lengannya dan dia meninju lonceng kuno. Menurutnya, pukulan kehormatan bela diri sudah cukup untuk menghancurkan lonceng kuno, dan akibatnya bahkan bisa menjatuhkan Yun Xiao dari langit, melukai dia secara serius jika tidak membunuhnya. Bum bum bum. Pukulan itu mendarat di bel dinasti dan menghasilkan gelombang suara yang menusuk telinga. Ekspresi semua orang di puncak gunung berubah drastis, beberapa yang lebih lemah bahkan terguncang sampai mereka terhuyung-huyung dan muntah darah. Namun, suara itu menghilang dengan sangat cepat. Lonceng dinasti jatuh dalam sekejap mata dan menyelimuti Penatua Lu, yang berdiri di sana dengan linglung dengan ketidakpercayaan di matanya. Seluruh cincin yang terbuat dari cahaya berkilau dan batu terbang. Retak dengan ledakan keras, lonceng dinasti menekan dari segala arah tanpa celah. Di bawah tatapan semua orang yang benar-benar tercengang, Yun Xiao perlahan mendarat dan menginjak langit di atas lonceng dinasti, matanya yang dingin dan tajam menatap platform pengamatan saat dia bertanya dengan suara lembut, "Siapa lagi yang akan memberi kuliah kepada saya?" Selama beberapa menit, tidak ada yang mengeluarkan suara, bahkan Tan Dijun terkejut. Dia hanya tahu bahwa Yun Xiao sulit untuk dihadapi, tetapi dia belum benar-benar melawannya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tapi, cara dia menekan Supreme bela diri dengan satu gerakan terlalu brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara Penatua Lu yang memukul lonceng dinasti terus datang dari dalam. Dia ingin keluar dari bel, tetapi suaranya semakin lemah. Di dalam lonceng, gelombang suara yang dihasilkan oleh kekuatan tinju terus-menerus menyebar dan diperkuat oleh dinding lonceng di sekitarnya, bergetar bolak-balik. Bahkan jika Penatua Lu adalah kehormatan bela diri, dia tidak bisa menahan baptisan kekuatan gelombang suara. Dia melolong kesakitan tetapi segera belajar pelajarannya. Dia tetap di dalam dan tidak berani bergerak. Dia takut jika dia membuat suara sekecil apapun, dinding lonceng akan mengembang tanpa batas dan dia akan menderita. Di bawah, mulut Ping Yingyi dan Sangguan Yuyin juga terbuka lebar karena terkejut. Keduanya sangat terkejut, tapi untungnya, mereka tidak melakukan sesuatu yang bodoh untuk memprovokasi orang ini. Wajah Zhang Linghua gelap seperti air, dan gelombang energi unsur samar muncul di sekitar tubuhnya. Dia berkata-kata demi kata, "Jatuhkan dia." Para tetua di belakangnya berdiri satu demi satu, dan bahkan He Yingrong tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju, siap menyerang kapan saja. Mei Dong, sudah lama benar-benar tertegun dan tidak bisa berpikir. "Haha, menarik pemimpin Sekte Zhang, Anda telah ditendang ke sarang Anda, dan bawahan serta tetua Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Anda ingin saya membantu Anda?" Qi Yulin tertawa dan mengejek. Bahkan Li Fengyu terdiam, meskipun Sekte Kalajengking Surgawi dan Sekte Biduk telah bergabung untuk menghadapi kekuatan eksternal. Mereka hanya melakukannya dalam keadaan eksternal. Mereka juga bertarung dalam kegelapan. Bagaimanapun, kedua sekte itu memiliki asal yang sama, dan mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, mereka senang menonton pertunjukan saat ini. Zhang Linghua mendengus dingin, dan beberapa aura kuat dari Yang Mulia bela diri terbang keluar dari platform tampilan, menargetkan Yun Xiao. Tidak ada kepanikan di wajah Yun Xiao. Dengan tatapan dingin, dia berkata, "Karena kita sudah menimbulkan masalah, mari kita mulai bermain besar, ayo lakukan." Kata-katanya mengejutkan semua orang dan membingungkan mereka. Di sisi lain, pupil Zhang Linghua berkontraksi dan alisnya berkerut. Gelombang kekuatan spiritual muncul di sekitar Yun Xiao, dan dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, wajahnya dekat dengan wajah Zhang Linghua, hampir menyentuh ujung hidungnya. Zhang Linghua menghirup napas dingin, tetapi dia masih mengulurkan tangan tanpa tergesa-gesa, mencoba menangkap Yun Xiao hidup-hidup. Ketika Yun Xiao berteleportasi, dia telah merasakan fluktuasi mental di sekitarnya dan siap secara mental, jadi, meskipun dia terkejut dan marah, dia sudah siap dengan baik. Kamu memang kaisar bela diri setengah langkah." Yun Xiao bisa merasakan bahwa kekuatan perebutan itu bukanlah kaisar Qi murni dari surga ke-9, dia terkekeh dan menjentikkan jarinya, dan bola api meledak dari ujung jarinya dan membakar telapak tangannya. Murid Zhang Linghua berkontraksi, dia merasakan bahaya yang besar dari sekelompok kecil api itu. Dia buru-buru mengubah cakarnya menjadi kepalan tangan,
dan kekuatan yang kuat mengibaskan tinjunya dalam upaya untuk mengusir segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dan menyerang dengan telapak tangan kirinya tanpa ampun. Dia tidak lagi ingin menangkap Yun Xiao hidup-hidup, dan dia berencana untuk membunuhnya secara langsung. Yun Xiao terkekeh saat dia berteleportasi dan menghilang dari tempatnya berada. Sambil mencibir, Zhang Linghua melompat ke udara dan meraih sisi kanan Yun Xiao. Saat berikutnya, tubuh Yun Xiao muncul di sana, wajahnya dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat, kamu masih semut di bawah Tuhan ini. Ledakan. Pukulan Zhang Linghua meninggalkan lubang besar di tubuh Yun Xiao, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jangan, Mei Dong, menjerit sedih, wajahnya benar-benar pucat dan dia tercengang. Yun Xiao, yang memiliki lubang besar di dadanya, memiliki ekspresi kejam di wajahnya saat dia berkata dengan marah, kamu sangat penuh kebencian. Lambat laun, tubuhnya mulai berputar di udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Bagaimana mungkin? Tubuh Zhang Linghua gemetar, dia merasa bahwa sosok barusan itu nyata, itu tidak bisa menjadi ilusi. Bayangkan saja betapa menantang surga untuk bisa menjebak kaisar bela diri setengah langkah. Bukan hanya dia, di sampingnya, ekspresi Li Fengyu dan Gao Lin juga berubah drastis, karena mereka tidak menyadari bahwa sosok barusan sebenarnya adalah ilusi. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Mei Dong, pulih dari keputusasaannya dan berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia tidak bisa terbiasa dengan fluktuasi besar dalam emosinya dalam waktu singkat. Para tetua yang telah terbang keluar dari tribun berhenti di udara karena terkejut, bahkan tanpa berpikir untuk menyelamatkan tetua Lu, yang ditekan di bawah lonceng dinasti, mereka terbang kembali ke tribun satu demi satu, berniat untuk menghukum Yun Xiao. Ini di sini, tubuh asli Yun Xiao segera muncul di belakang Zhang Linghua, dan mata surgawi di antara alisnya terbuka, aliran kekuatan api bercampur dengan angin astral primordial melesat seperti sambaran petir, menunjuk lurus ke tubuh Zhang Linghua. Dia masih tidak nyaman setelah menggunakan gerakan ini, dia memadatkan bumi nafas di tangannya dan menamparkan dengan telapak tangannya, menekan ruang di suatu area untuk mencegah pihak lain melarikan diri dengan cara yang luar biasa. Itu bukan ilusi yang telah dihancurkan, tetapi tubuh jiwa Starlight-nya, belum lagi kekuatan jiwanya saat ini. Bahkan alkemis tingkat 9 biasa tidak akan bisa melemparkan ilusi pada tertinggi bela diri, oleh karena itu, dia menyerahkan tubuh jiwa Starlight-nya, lagi pula itu hanya peringkat 2, jadi tidak disayangkan. Desir, serangan yang dibentuk oleh api dan angin astral langsung menghatam tubuh Zhang Linghua, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Awalnya, dia telah merasakan bahaya ekstrim dari serangan itu dan ingin menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa ruang itu ditekan sehingga dia tidak bisa bergerak. Dalam sekejap mata, dia tidak punya waktu untuk memecahkan segel spasial, dia hanya bisa menyaksikan kedua elemen itu langsung menembak ke tubuhnya dan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Brengsek, Zhang Linghua mengeluarkan serangkaian jeritan marah, akhirnya, dia melemparkan pukulan dan mengibaskan ruang yang terkunci, sementara tubuhnya masih runtuh. Dia melemparkan telapak tangan ke Yun Xiao, tidak ada yang mewah tentang itu hanya serangan telapak tangan yang marah dari Kaisar Bela Diri setengah langkah, dan itu tidak kalah dengan Kaisar Bela Diri Bintang 1. Yun Xiao pertama-tama berteleportasi, lalu memadatkan tubuh jiwa Starlight sebagai penggantinya. Pada saat ini, dia bahkan menggunakan kekuatan 3 elemen secara langsung, yang telah lama kehabisan kekuatan jiwanya. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan cahaya bulan yang kuat, dan tubuhnya membengkak pada saat itu. Armor langit iblis juga terbang keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi tubuhnya. Ledakan, telapak tangan itu langsung memadamkan cahaya bulan dan menghantam baju besi langit iblis. Cahaya iblis hitam yang awalnya berkedip tanpa henti, tetapi juga tersebar oleh kekuatan telapak tangan dan mengguncang tubuh baju besi. Dalam sekejap, Yun Xiao merasakan kekuatan yang kuat bergetar ke dalam tubuhnya melalui baju besi, dan bahkan pertahanan fisiknya yang kuat runtuh pada saat itu. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di organ dalamnya, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dia merasa tubuhnya dalam keadaan yang sangat buruk, tidak hanya kekuatan asal lawannya yang kuat menghancurkan tubuhnya, tetapi yang lebih sulit dipercaya adalah ketika kekuatan telapak tangan Zhang Linghua menembus baju besi,
itu benar-benar mengguncang ki iblis di dalam baju besi langit iblis ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kedua kekuatan itu menghancurkan tubuhnya, terutama ki iblis yang bisa menimbulkan korosi segalanya, bahkan tubuh tiran tertingginya tidak bisa menahannya dan mulai runtuh satu persatu. Situasi Zhang Linghua tidak lebih baik darinya. Setelah dua kekuatan unsur itu bergegas ke tubuhnya, kekuatan penghancur mereka bahkan lebih besar dari ki iblis. Keduanya adalah kekuatan tingkat ke-10 asli, dan bahkan Kaisar Bela Diri tidak dapat menahan mereka. Tubuhnya mulai rusak di depan Yun Xiao, dengan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya dan kulitnya pecah-pecah. Master Sekte, semua orang berteriak kaget. Kekuatan utama bahkan lebih tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pahlawan suatu wilayah, pemimpin sekte-sekte biuk Zhang Linghua, yang merupakan Kaisar Bela Diri setengah langkah, akan mati di tangan pemuda Grandmaster Bela Diri yang begitu tidak bisa dijelaskan. Ini adalah fakta yang telah mereka lihat dengan mata kepala sendiri, dan sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Master Sekte, Penatualu dan Tan Dijun, yang berada di belakangnya, segera bergegas. Penatualu memegang Zhang Linghua, matanya penuh perhatian. Ekspresi Zhang Linghua sangat tidak sedap dipandang, dia berlumuran darah, dan kondisinya memburuk dengan cepat. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, ingin mengeluarkan pil dari cincinnya, tetapi dia sebenarnya tidak berdaya. Dia memandang Penatualu untuk meminta bantuan. "Biarkan aku membantumu," kata Penatualu dengan acuh tak acuh, "mengapa Anda harus begitu menderita?" Petik 2. Bang! Suara teredam terdengar. Zhang Linghua benar-benar tercengang, matanya membelalak saat dia menatap Penatualu dengan tidak percaya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa tinju pihak lain langsung menembus dadanya dan tersentak keluar dari punggungnya. "Ah! Master Sekte!" Semua orang berteriak ketakutan. Tiba-tiba, adegan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua tercengang, dan otak mereka tidak bisa beradaptasi. "Jangan datang!" Penatualu menarik lengannya dan mencengkeram leher Zhang Linghua. Tatapannya yang tajam menyapu semua tetua dan dia berkata dengan dingin, "Aku akan membunuh siapapun yang selangkah lebih dekat." Semua tetua lainnya berhenti di jalur mereka, tidak berani bergerak. Meskipun Zhang Linghua tampak seperti dia tidak bisa diselamatkan, dia masih tidak berani bertindak gegabah, kalau-kalau dia mempercepat kematiannya. "Penatualu, mengapa kamu melakukan ini?" He Yingrong berkata dengan marah. Li Fengyu, Gao Lin, dan Yang lainnya semuanya tercengang. Mereka mundur ke samping dalam diam dan menonton dengan dingin. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada sekte biuk hari ini. "Ye kamu!" Suara Zhang Linghua bergetar, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat. Keringat dingin menetes di wajahnya. "Mengapa? Izinkan saya mengatakannya." Petik 2. Tan Dijun berjalan keluar dari belakang Penatualu, menarik perhatian semua orang. Teknik simulasi transformasinya segera dihilangkan, dan dia kembali ke penampilan janggut sebelumnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Kamu Tan Dijun." He Yingrong berseru. Dia segera mengenali identitas Tan Dijun, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Tan Dijun meliriknya dan berkata, "He Yingrong, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Kamu juga telah menjadi tetua dari sekte biduk, hanya saja kamu tidak menyangka aku masih hidup, kan?" Ekspresi bingung di wajah He Yingrong berangsur-angsur meleleh, dan dia berkata dengan ekspresi pahit, "Jadi itu kamu, aku mengerti, tapi bertahun-tahun telah berlalu, mengapa Anda tidak bisa melepaskannya begitu saja? Ini akan menjadi bencana besar bagi sekte biduk." Petik 2. Bencana. Mata Tan Dijun bersinar dengan amarah saat dia berteriak, "Apa yang dilakukan Zhang Linghua di masa lalu adalah bencana, bukan? Aku hanya membersihkan sekte atas nama tuanku dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Dia memelototi Zhang Linghua, rasa senang yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, "Haha, Zhang Linghua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Saya tidak berharap Anda begitu tidak berguna sehingga Anda akan mati di tangan seorang anak Grandmaster seni bela diri, haha." Dia terkekeh dan menoleh untuk melihat Yun Xiao, yang sedang merenungkan lonceng dinasti dan menekan luka-lukanya. Ketakutan yang mendalam dan kilatan ganas muncul di matanya. Bahkan jika itu dia tidak akan bisa melarikan diri dari beberapa gerakan yang baru saja digunakan Yun Xiao. Selain itu, bocah itu masih muda,
dan dia terlalu berbahaya, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Namun, jika dia bergerak sekarang, itu akan mendinginkan hati semua orang. Bagaimanapun, perilaku Yun Xiao barusan jelas bagi semua orang, dan dia adalah pahlawan terbesar mereka. Jika mereka membunuhnya sekarang, tidak ada yang berani bekerja untuk mereka dengan sepenuh hati dan jiwa mereka di masa depan. Tan Dijun segera membuat keputusan di dalam hatinya, dia untuk sementara menekan masalah mengambil nyawa Yun Xiao dan memutuskan untuk mengirim seseorang atau merawatnya secara langsung setelah masalah itu selesai. Melihat luka-lukanya saat ini, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk pulih. Penatua Yu, tangkap semuanya. Tan Dijun memandang He Yingrong dan 2 tetua di belakangnya, dan mereka semua terkejut. He Yingrong bahkan lebih terkejut. Penatua Yu, kamu juga telah mengkhianatinya. Jadi kalian sudah merencanakan ini selama ini. Ekspresi malu melintas di wajah Penatua Yu, tetapi dia menjawab dengan jujur, Zhang Linghua adalah orang yang mengkhianati tuannya dan membunuh leluhurnya, hari ini hanya karma. He Yingrong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia berkata dengan marah, siapa? Siapa lagi yang telah mengkhianati kita? Petik 2. Tan Dijun tertawa bangga dan berkata, selain kamu, Penatua Sima, Penatua Feng, dan Penatua Lu yang ditekan di bawah lonceng besar, 6 tetua lainnya semuanya adalah orang benar dan tidak mau berkolusi dengan kejahatan. He Yingrong, jika kau masih memiliki pikiran tentang benar dan salah, maka ikuti aku. Ekspresi He Yingrong berubah drastis, dia tidak menyangka itu akan terlalu miring, dia memandang para tetua satu persatu, semua orang menatapnya dengan dingin. Hanya sesepuh Sima, yang terbungkus jubah hitam, tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Pada saat ini, Penatua Feng, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu dan bahkan membuka matanya, akhirnya bergerak. Mata Tan Dijun menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia berkata, Penatua Feng, Anda harus jelas tentang apa yang terjadi saat itu. Zhang Linghua lebih buruk dari babi atau anjing, dan sekarang dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Saya berharap Penatua Feng akan melihat gambaran besar dan tidak membantu para pelaku kejahatan, tren umumnya tidak dapat diubah. Penatua Feng juga seorang kaisar bela diri setengah langkah, jika dia melawan, itu memang akan menjadi masalah besar, di antara semua tetua, hanya Penatua Yu dan dirinya sendiri yang bisa bersaing dengannya. Jika mereka bisa meyakinkannya secara lisan tanpa kehilangan satu prajurit pun, itu akan menjadi rencana terbaik. Penatua Feng sepertinya tidak mendengar kata-kata Tan Dijun, dia perlahan berdiri dari kursinya dan menatap semua orang dengan ekspresi sunyi, dia menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa saya telah kehilangan hati saya sejauh ini, apakah saya tidak melakukannya dengan cukup baik selama bertahun-tahun untuk mengecewakan Anda semua? Petik 2. Apa maksudmu dengan itu? Kata-katanya menghantam hati semua orang seperti sambaran petir, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ke atas dengan kaget. Pada saat ini, Zhang Linghua, yang ditangkap oleh Penatua Lu, tiba-tiba mengungkapkan senyum pahit, seluruh penampilannya mulai berubah, segera berubah menjadi orang lain, penampilan lamanya terungkap, dan itu sebenarnya adalah Penatua Feng. Pada saat yang sama, penampilan Penatua Feng berubah, di bawah tatapan takjub semua orang, dia mengungkapkan penampilan Zhang Linghua, matanya seperti kilat saat dia menatap Raja Bumi Tan. Saudara muda, teknik transformasi imitasi adalah teknik pamungkas sekte kita, jika Anda bisa melakukannya, saya juga bisa. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan wajah semua orang pucat dan gelombang besar muncul di hati mereka. Terutama 6 tetua pengkhianat, masing-masing wajah mereka menjadi pucat, mereka tidak menyangka situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, dan orang yang mati menggantikan Zhang Linghua sebenarnya adalah Penatua Feng. Sementara itu, Zhang Linghua sama sekali tidak terluka. Li Fengyu dan yang lainnya juga tercengang oleh perubahan ini, masing-masing dari mereka mengutuk di dalam hati mereka, rubah tua sialan, dia terlalu licik, kali ini, benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Penampilan Zhang Linghua seperti batu besar yang menekan hati semua orang, dalam sekejap, situasi yang mereka pikir sudah diselesaikan tiba-tiba terbalik, dan telapak tangan semua orang berkeringat. Kamu sangat licik, kamu benar-benar membiarkan orang lain mati untukmu. Tan Dijun memelototinya dan berkata dengan gigi terkatup, kamu masih tercela dan tidak tahu malu seperti biasanya.
Adik laki-laki, lepaskan Penatua Feng, Zhang Linghua menghela nafas. Di bawah tatapannya, Tetua Lu gemetar ketakutan dan buru-buru melemparkan Tetua Feng yang setengah mati. Setelah Zhang Linghua mengambilnya, dia memeriksa tubuhnya dan ekspresinya berubah, sungguh kekuatan unsur yang kuat. Ini dimaksudkan untuk berurusan denganmu, kata Tan Dijun dingin, sayang sekali Penatua Feng menjadi kambing hitammu. Penatua Feng tertawa pahit dan segera batuk darah dalam jumlah besar, dia tergagap, tidak, 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 tidak. Semua orang merasakan gelombang kesedihan di hati mereka, terutama para tetua lainnya, mereka semua merasakan simpati atas kematian jenis mereka. Tan Dijun, apakah ini yang ingin kamu lihat? Hei, Yingrong menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, apalagi yang bisa dilakukan pertarungan internal selain menguras kekuatan Sekte Biduk? Apa yang bisa kamu dapatkan sebagai imbalannya? Zhang Linghua lah yang membunuhnya, apa hubungannya denganku? Kata Tan Dijun marah, dia memandang Zhang Linghua dengan dingin dan berkata, jadi bagaimana jika kamu menemukan kambing hitam? Rencanaku tidak berubah sama sekali, hanya saja aku menggunakannya untuk melawanmu alih-alih Penatua Feng, kalian semua, serang. Kita tidak bisa membiarkan Zhang Linghua melarikan diri. 6 tetua lainnya segera bergerak, membentuk formasi dan mengelilingi Zhang Linghua, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka, bagaimanapun, pihak lain adalah kaisar bela diri setengah langkah, dia bisa membunuh mereka seperti semut, di antara mereka semua, satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah Sesepuh Yu dan Raja Bumi Tan, beberapa orang yang tersisa hanya bisa ditahan untuk sementara waktu. He Yingrong berdiri di sana dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Zhang Linghua, tetapi dia juga tidak bisa membantunya membunuh 6 anggota sekte yang telah bersamanya sepanjang hari. Penatua Sima dan Luo Xin berlari, yang berada di belakangnya, juga berdiri diam, keduanya mengenakan jubah hitam, dan ekspresi mereka tidak bisa dilihat. Pertempuran di platform pengamatan dimulai segera setelah dimulai, dan orang-orang dari kekuatan lain mundur satu demi satu, menonton dari kejauhan. Tatapan Zhang Linghua menyapu mereka berenam satu persatu, dan dia menghela nafas, kalian semua adalah pilar sekte, jika kalian semua mati, kekuatan keseluruhan Sekte Biuk akan turun dan seluruh sekte akan berada dalam bahaya, jika kalian berenam memiliki niat untuk bertobat dan berdiri di sisiku pada waktunya, aku tidak akan mengejar masalah hari ini. Ekspresi keenam orang itu sedikit berubah, dan mereka saling memandang dengan gugup, mereka takut seseorang akan bergabung dengan mereka pada menit terakhir, tetapi mereka juga takut mereka akan kehilangan kesempatan jika mereka terlambat bergabung, tiba-tiba, keringat dingin keluar di dahi mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Tan Dijun menjadi gelap, dia mendengus dan berkata, semuanya, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Zhang Linghua? Apakah Anda semua percaya apa yang dia katakan? Lihatlah Penatua Feng, dia sudah membunuhnya, apakah menurutmu kamu akan memiliki akhir yang baik jika kamu mengikutinya? Baru pada saat itulah mata keenam orang itu mengungkapkan tatapan yang ditentukan, tidak lagi ragu-ragu, masalah hari ini memang tak terbantahkan, bahkan jika Zhang Linghua mengatakan bahwa dia tidak akan mengejar masalah ini, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, masih ada waktu yang lama di masa depan, cukup waktu untuk perlahan-lahan merawat mereka, karena dia sudah naik ke kapal bajak laut, hanya ada satu jalan yang tersisa, tidak ada jalan kembali. Zhang Linghua menghela nafas dan menatap Tetua Feng yang sudah meninggal di sampingnya, Penatua Feng mengajukan diri untuk menggantikanku, saya menerima berita sebelum kompetisi sekte bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Anda, saudara muda. Setelah Penatua Feng mengetahuinya, dia berinisiatif untuk menggantikanku untuk mengutamakan situasi keseluruhan, dia membiarkan saya mengamati dari samping dan mengendalikan situasi. Penatua Feng tidak mati untukku, dia mati untuk sekte. Omong kosong, Tan Dijun berkata dengan marah, kamu pandai berdalih. Jika kamu takut mati, aku sudah membunuhmu dan tidak akan terjadi apa-apa, Sekte Biuk akan tetap menjadi Sekte Biduk, apakah menurutmu Sekte Biduk tidak bisa hidup tanpamu? Saya memang melakukan sesuatu yang salah saat itu, tetapi saya bukan lagi orang yang sama seperti saya sebelumnya, kata Zhang Linghua, jika saya bisa kembali ke masa lalu,
saya lebih suka melepaskan posisi Master Sekte dan berkultivasi dengan cara yang riang. Kakak muda, tahukah Anda seberapa berat beban saya? Pertarungan terbuka dan tersembunyi antara pasukan lokal, serta sampah kamar daang angin petir, yang memata-matai kami dari luar, siap melahap dan menghancurkan kami kapan saja, telah membuat saya merasa nyaman selama bertahun-tahun, kecuali untuk kultivasi. Di kejauhan, ekspresi Gao Lin sedikit berubah, dan dia mendengus dingin. Li Fengyu, di sisi lain, mengungkapkan ekspresi simpatik. Dia sepertinya bisa merasakan situasi Zhang Linghua dengan sangat baik. Menjadi kepala sekte tidak semulia yang dipikirkan semua orang, tekanan besar di baliknya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Adik laki-laki, aku akan memberimu posisi pemimpin sekte sekarang, bagaimana menurutmu? Zhang Linghua menghela nafas. Ekspresi Tan Dijun berubah, dan dia mencibir, Zhang Linghua, jangan gunakan trik itu. Bahkan jika Anda memberi saya posisi Master Sekte, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Aku harus membalas dendam untuk tuanku. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Zhang Linghua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Haha, lelucon apa? Tan Dijun tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Anda tidak harus mati hanya karena Anda tidak mau. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kamu masih sifat pengecut ini. Bukannya aku takut mati, tapi sekte biduk membutuhkanku, kata Zhang Linghua acuh tak acuh. Jika tidak ada kaisar bela diri yang bertanggung jawab, sekte biduk kemungkinan besar akan berada dalam situasi genting. Apa? Hati Tan Dijun terguncang, dan wajahnya berubah drastis. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu tidak takut pada kaisar bela diri? Zhang Linghua mengangguk dan berkata, itu benar, saya telah menembus ambang beberapa hari yang lalu dan benar-benar memasuki alam 9 surga. Ketika berita ini keluar, semua orang terkejut. Semua seniman bela diri merasakan gelombang besar di hati mereka saat mereka merasa kedinginan di sekuingnya. Terutama Gao Lin dan yang lainnya, mereka semua melebarkan mata dan menatap dengan tidak percaya. Bahkan Yun Xiao sedikit mengernyit, seolah-olah dia memiliki firasat buruk. Saat ini, dia sedang duduk di lonceng dinasti, nyaris tidak menekan luka di tubuhnya, tetapi jika pihak Tan Dijun dikalahkan, dia juga akan berada dalam bahaya. Sialan, situasinya benar-benar terbalik. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, tanpa pilihan lain, dia mengekstraksi sejumlah besar Qi Kayu Yi dari tablet alam ilahi dan mulai memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk memulihkan kekuatan jiwanya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia tidak membuat persiapan yang diperlukan, dia tidak akan bisa mundur begitu situasinya runtuh. Bersambung.